Telat. Recording telat. Sekarang kita akan masuk ke sini, kita akan masuk ke analog read. Ini mah udah, jadi contohnya udah ada banyak, tinggal dicolong. Cara belajar mah gitu, nyontek. Jangan pernah jadi orang terlalu kreatif. Jadi programnya cuma kayak gini doang sih sebenarnya. Komunikasi serial ke kabel ininya, serialnya. Ini kalau ngelihat di sini, kabel yang warna hitanan, warna hijau, kabel serial. Jadi nanti hasil dari ini ya biar gampang. Hasil dari sini, tegangan yang dikirim sama si potensio atau slider ini akan dibaca sama WMOS, kemudian akan dikirim sama kabel hijau ke komputer saya. Nah, fungsinya program ini, di komputer ini harus di-set dulu, saya akan komunikasi serial pada kecepatan 115,2 kbps, 115 kbps, saya baca, terus saya print ke layar. Print LN itu print ke layar. Oke. Terus saya kasih delay 1 detik, terus baca lagi, print lagi, baca di print lagi, baca lagi, print delay 1 detik, baca print delay 1 detik, baca print delay, cuma gitu doang, programnya blow on. Looping. Iya, ini kan loop. Ini loop. Jadi looping. Arduino mah program tolol sih sebenarnya kalau program goblok pisan, jadi cuma looping aja. Sekarang kita akan kasih izin komputer saya supaya bisa ngomong ke kabel serial. Ini belum bisa kasih izin, saya kasih izin dulu ya. Cbamot 777/dev tty USB 0. Jadi saya kasih izin supaya komputer bisa mengakses ke USB 0. USB 0 adalah kabel yang warna hijau tadi. Oke, sekarang saya akan jalanin Arduino-nya. Arduino. Ini Arduino-nya jalanin. Cepat. Come on. Nah, oke. Ini dia. Ini nggak dipakai. Ini yang dipakai. Jadi programnya cuma serial begin 115 kbps, setupnya cuma ini yang perlu diaktifin. Kemudian read analog A0, print ke layar, delay 1 detik, read analog lagi, print delay, read print delay, read print delay. Supaya seru ceritanya, saya akan ngelihat yang ini. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan nih. Ini posisi. Tolong dilihat posisinya ada di posisi ini ada di sini ya. Ada di ujung sebelah kiri posisi orange. Posisi inilah tombol meren. Pokoknya itulah ya. Kayaknya tombol sebelah kiri ini ya. Oke. Sekarang supaya seru saya akan lihat serial monitornya. Ini serial monitor, tempat data yang akan saya kirim. Jadi yang di atas itu program. Serialnya masih belum dapat data, masih dapatnya titik doang. Jadi titik nggak ada data itu deh. Oke, karena ini belum saya akan coba compile dulu. Compile-nya cuma ini doang, dicontreng, saya klik, dia ngompile. Ngompile tahu fungsi ngompile kernaon? Buat intinya dari sini ke sini. Belum. Jadi compile cuma dari ini kan tulisan supaya jadi binary, tapi masih di komputer saya. Kalau yang ini ya, yang contreng yang ini ya, contreng ini teh cuman dia compiling, dia bikin supaya teks ini jadi binary, supaya bisa dikenali sama prosesor itu. Tapi masih ada di komputer ini. Belum saya kirim nih. Saya cuma ngetes doang, ada error enggak nih? Kalau ada error saya benerin. Harusnya sih nggak ada error. Nih kelihatan nggak ada error apa-apa. Sekarang saya mau kirim. Tadi kan kita udah ini nih tadi, non teh. Mana tadi teh? Yang Chmod ya tadi udah lewat. Chmod itu buat ngasih izin komputer buat komunikasi ke Arduino. Udah dikasih izin sekarang. Sekarang saya akan kirim nih. Kirim teh upload. Kalau bahasa Indonesia teh naon? Unduh sama unggah. Aduh aing mah. Udahlah pakai bahasa Inggris saja ya. Supaya apa sih namanya? Rezekinya dolar.
Sekarang saya upload ya, saya klik aja nih, upload, diklik, nah, dia mulai. Waktu diklik, upload, dia akan compile lagi sih. Nah sekarang udah mulai nih connecting, terus udah 30% ke upload, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% ke upload semua. Oke, sekarang kita lihat di sini. Perhatiin sekarang dia angkanya 1023. Nah, ini posisi di sini dia angkanya 1023 nih. Posisinya ada di sini ya. Posisi ada di sini 1023. Sekarang saya pindahin ke tengah nih. Ke tengah. Angkanya berubah 700-an nih. Kalau ini bukan mahasiswa, ini bohong banget. Ini saya bisa geser lagi ke sini, turun lagi, saya pindahin ke sini, geser ke sini, 0 harusnya nih. 123, nggak bisa 0, berarti ada yang ngeganjel di sebelah sana. Hari ini terakhir sikat untung, naon ya. Oh, topet, si geblek ya. Jadi ini kita rubah-rubah nih nilainya ya. Nih, beres ya. Berubah, ini nilainya berubah lagi. Beres. Jadi intinya programnya sebelum ini. Oh, belum share screen ini teh. Oh, alah. Maaf. Oke, mudah-mudahan udah beres nih. Diulang ya. Karena baru di share screen. Untung lu baca, gue kagak baca. Jadi programnya sih cuma kayak gini doang. Ini program minggu lalu nih. Kita masih minggu lalu kayak gini ya. Jadi programnya masih ya. Programnya cuma serial begin, di bagian setup cuma serial bikin 115 kbps, kita read ano, kemudian print, kemudian delay 1 detik, terus read lagi, print detik. Nah, jadi kita bisa ngelihat ini nilainya 1024 hasil kirimannya. Kalau saya rubah nih, mudah-mudahan tangan saya nggak kelihatan sekarang mah ya. Oh ngedelay ya share screen mah ya. Delay pisan Ini kalau saya geser ke tengah, nih lagi geser ke tengah. Ngedelay Angkanya sudah benar, cuman layarnya tuh baru ngedelay, baru sekarang gerak, telat. Tuh udah di tengah, sekarang jadi 750, kalau saya kecilin lagi dia 100 sekian. Beres ya. Nah, sekarang bisa nggak ini dikirim ke server? Ini kan dikirim dari Arduino, dikirim pakai USB ke komputer ini. Misalnya saya punya server, bisa nggak dia kirim ke server kan ya? Nah, ini seru nih ceritanya. Saya akan bikin server dulu. Pakai Genestry. Server dulu. Oke. Genestry saya nyalain, ini percobaan banget. Mudah-mudahan kita bisa ya. Mudah-mudahan ini saya nggak tahu. Percobaan ini. Do you want to know? Oke. Genestry udah saya jalanin. Sekarang saya akan coba jalanin cloud di sini. Oke. Cloud-nya masuk ke ENP0S3, ini kabelannya. Kabelannya dia punya dua, ada LAN, ada WiFi kan. Di komputer saya kan ada LAN, ada WiFi. Saya akan pakai LAN ini. Nah, saya akan pasang server yang kosong aja lah ya, kosong. Jadi saya punya server kosong. Saya akan sambungin server kosongnya ke sini. Ke LAN, INP0S3, sambungin ke LAN. Nyambung server kosong sama LAN nyambung. Sekarang saya akan nyalain servernya. Ini memori 1 GB, networknya cuma 1 LAN, allow. Saya nyalain dia, start. Jadi servernya mulai saya nyalain. Cita-citanya adalah saya pengen data yang dari Arduino kekirim ke server. Sini lagi. Tapi beda komputer kan? Ya. Kan di komputer saya jadi ada dua komputer. Ada komputer, ada server nih. Karena nggak mau ngemodal, servernya di komputer. Modal dong gua. Oke. Server sudah jalan, saya masukin login. Ya. Coba.
Passwordnya 123456. Oke. Usernya Ono, passwordnya 123456, sudosu. Saya intinya saya pengen lihat IP address-nya berapa nih, more. IP address-nya 192.168.1740. Oke. Dapat IP address seperti itu. Sekarang ini saya udah nggak butuh, saya minimize aja, saya akan masuk dari sebelah sini biar lebih enak hidupnya. Oke. Saya ini udah mulai seru nih ceritanya. SSA Ono 192.168.1740 ya. 40, enter. Nggak mau di-connect ya. 1740. Nggak mau di-ping, Coba. Ini teh berapa IP saya di sini? 1728. Mau nggak dia ping ke 1728? Nggak bisa, Ya udah, nasib. Kita harus coba langsung dari sini. Masuk ke 40 dari Arduino, kita coba langsung masuk ke 40. Bisa nggak? Gitu ya. Percobaan. Jadi kita lihatnya di sini. Cuman, jadi memang di GNS3 kadang-kadang komputer tempat kita ini naro ini kadang-kadang nggak bisa komunikasi langsung ke server yang ada di GNS3 itu. Cuman yang dari luar kemungkinan bisa. Yang dalam sini suka nggak bisa masuk si bego sih. Nah sekarang saya harus bikin supaya saya kasih dulu cara berpikirnya ya. Program yang dipakai, jadi saya akan ada dua ini, saya clear dulu layar. Ini ada dua, atau saya buka lagi satu lagi biar enak melihatnya. Saya kasih contoh dulu cara komunikasinya nih. Ini. Terus satu lagi ini. Oke, saya punya dua terminal. Ini saya akan komunikasi dua terminal ya. Jadi terminal 1 akan ngirim data ke terminal 2 ceritanya. Tapi ini bukan server nih, ini laptop ke laptop ya. Laptop ke laptop. Oke. Perhatiin yang satu Anaconda and Orange Tree Bean, yang satu nggak pakai itu. Nah, sekarang if config dulu, IP-nya IP-nya 192.168.1728. Oke, sekarang saya clear layar, saya akan standby pakai NC, pakai protokol UDP. Jadi harus ngerti kuliah jaringan dulu sih sebenarnya. Jadi nanti baca-baca kuliah jaringan, UDP tenon. Gitu ya. UDP adalah salah satu jenis protokol yang buat ngirim data. Cuman ada dua yang gede, satu UDP, satu TCP. UDP itu tidak punya mekanisme buat mastiin data nyampe. Jadi dia ngirim, terus dikirim, terus pakai doa, moga-moga nyampe. Nggak ada jamin bisa nyampe. Kalau nyampe syukur, kalau nggak nyampe ya nasib. Itu UDP. Satu lagi namanya TCP. Kalau TCP itu dijamin nyampe. Makanya kalau kita kirim email atau kita transfer file, kita makanya TCP. Soalnya kita pengen email kita nyampe bener. Kalau kita nyampe. Cuman kalau kita lagi nonton video, kalau nonton video atau dengerin suara orang ngomong di internet, kan boleh hilang 1-2 bit kan nggak apa-apa. Videonya masih kelihatan kan. Kalau kita lagi nelpon pakai handphone, kadang-kadang suara putus-putus kan. Itu berarti ada suara yang lagi putus, nggak apa-apa. Itu makanya UDP itu, yang kayak gitu. Jadi UDP dikirim pakai doa. Nyampe syukur, kagak nyampe ya udah. Cuman konsekuensinya UDP karena tidak diperiksa datanya nyampe enggak, UDP lebih cepat daripada TCP. Jadi kalau kita pengen kirim data yang kenceng, makanya UDP. Kalau kita pakai kirim data yang reliable, yang pasti nyampe, makanya TCP. Karena ini kita ngirim data sensor kan ngirim datanya banyak banget. Hilang 1-2 juga nggak masalah kan, sensor. Jadi sensor biasanya pakai UDP. Oke. Nah, sekarang saya pakai NC, saya kasih pakai UDP, saya listen di port 12345, misal. Sekarang dari sini, kita mau ngomong ke servernya. NC pakai UDP 192.168, seberapa teh? 1728 ya. Portnya 12345. Gitu ya. Ini saya enter dulu. Kosong ada apa-apa, ini saya enter. Kosong ada apa-apa ya.
Sekarang saya akan ngirim data nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anda tanya kan? Jangan lupa baca apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Center salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Keluarkan sebelah sana ya. Nggak percaya? Kirim deh. Semoga kabar baik-baik saja di sana. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar deh di situ kan. Halus. Bukan sulap, bukan sihir, saudara-saudara. Ini teh. Terus di sini baik-baik saja. Oke. Bismillah, keluar. Sekarang dijawab dari sini. Jawab, alhamdulillah. Di sini mah oke saja. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enter, keluar di sebelah sana. Bukan sulap, bukan sihir. Harusnya itu namanya komunikasi antar komputer kayak gitu. Jadi kita bisa ngirim data bolak-balik. Dan itu yang nanti bisa bikin web segala macam. Ini dasarnya. Nah, cuman dasar ini kita pakai buat ngirim data dari Arduino nih sekarang, Wemos. Mau kita kirim datanya. Ini udah beres, ngerti konsepnya kira-kira kayak gini. Jadi yang diperluin cuma ini doang sih. Listen di port berapa, kemudian pakai protokol apa, ke IP berapa, port berapa. Udah cuma itu doang, yang penting mah gitu kalau komunikasi. Ini bisa kita ganti pakai Python, nanti pakai bahasa Python, pakai C, pakai apa. Formatnya beda-beda, cuman cara berpikirnya kayak gini. Saya ini NC itu kayak aplikasi buat ngoprek sih. Udah jadi. Beres ya? Ini Ctrl C. Ini keluar, semua keluar. Sekarang saya akan main di sini. Oke. Sekarang saya akan main di sini. Seru nih, ini seru di sini. Ini nggak kita pakai. Ini nggak kita pakai. Ini nggak kita pakai. Nah, di sini kita akan program nih, seru di sini. Clear layar. Nah, sekarang kita harus tahu server main di IP berapa. If config more. Servernya bekerja pada 192.168.17.40. Konsekuensinya si Arduino harus bisa ngirim, si Wemos bisa ngirim ke 192.168.17.40. Harus bisa ngirim seperti itu. Oke. Tapi pertama kali sebelum bisa ngirim, kita harus pastiin bahwa dia bisa nyambung ke Wi-Fi-nya punya ITTS dulu. Oke, sekarang kita cari contekan. Alas ya. Ini dia. Oke, kita cari contekan program dulu ya. Oke, kita nyari Wemos. Iyalah. Di sini aja. Wemos. Mana sih Wemos? Kita cari contoh connect Wi-Fi. Programnya kira-kira gini buat connect ke Wi-Fi. Saya baca ini programnya ya. Di sini nggak ada program loop-nya. Loop-nya nggak ada. Dia cuman belajar nyobain supaya bisa nyambung ke Wi-Fi aja. Oke, jadi saya akan include ini header filenya ESP8266 Wi-Fi. Kemudian pertama kali saya akan inisialisasi kabel serialnya 115,2 kbps. Kemudian saya ngasih tahu Wemos start. Kemudian saya akan masuk ke Wi-Fi punya ITTS. Nama Wi-Fi-nya adalah kampus ITTS, password-nya adalah ITTS 2021. Udah tahu belum? Udah tahu. Ya, udah tahu sekarang. Nanti dia akan berusaha connect. Kalau udah connect, dia akan bilang IP address dia berapa. Cuma gitu doang. Jadi dia akan print IP address-nya, kemudian dia akan udah cuma gitu doang sih. Oke. Wi-Fi local IP. Mana Wi-Fi local IP? Oh, dia ngeprint aja di sini. Wi-Fi local IP. Oke, sekarang saya akan bikin program baru, new.
Oke, saya ambil ini. Ini ambil copy, ini paste. Jadi include, udah masuk, terus setupnya cuman ini, setupnya. Pertama dia akan save kabel serialnya di, ini serialnya ya, serial itu yang bawah ini ya. Ini akan dibikin biar komunikasi ke 115 kbps, terus ada kata-kata WMOS 8266 start, terus Wi-Fi mana yang di-connect, terus connecting, terus keluar. Kalau lagi dalam proses connect, dia keluar titik, 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 titik. Kalau udah connect, nanti keluar tulisan connected, IP address-nya keluar. Oke. Ini kita tes dulu, kita compile. Nah, ini waktu compile, kita harus masukin nama filenya nih sebenarnya. Nama filenya Wi-Fi Connect. Oke, dia compile. Nanti kalau udah Wi-Fi Connect, kita akan ngambil data dari slidernya tadi, dan data slider akan dikirim ke server. Servernya tadi IP-nya 17. 40. Bukan, 40 mah ini laptop 28 kalau nggak salah ya benar. Nah ini compile-nya kayaknya berhasil. Berhasil compile, kita akan upload. Waktu di-upload, nah ini akan keluar di bagian compiling scratch. Nah ini kelihatan connecting 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% ke upload. Nah sekarang keluar di sini titik, 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 connect. Dia 192.168.17.41. Oke. IP si WMOS-nya. Berarti dia bisa nyambung ke Wi-Fi punya ITTS dengan IP 192.168.17.41. Sekarang PR kita selanjutnya adalah kita akan baca. Jadi kita tahu bisa connect ke Wi-Fi-nya ITTS, nggak masalah. PR-nya selanjutnya kita akan baca slidernya, data dari slider kita kirim ke server. Kira-kira kayak gitu. Jadi sekarang kita ganti program lagi di sini, cari program contekan lagi, analog crypt 0 UDP send crypt. Ini panjang program, panjang sih. Adalah non copy, ini new baru, program baru aja, paste. Oke. Nah sekarang saya baca nih programnya. Ya. Jadi include ESP8266 Wi-Fi sama Wi-Fi UDP. SSID-nya bukan ini, bukan Huawei ini. SSID-nya adalah kampus ITTS kalau nggak salah kayak gini ya nulisnya. Password-nya adalah ITTS 2021 ya. Oke. Nah, servernya yang akan kita connect IP-nya ada. Nah, seru nih server. Servernya berapa nih tadi? Ini dia. Salah. Ini ya. IP-nya 17. Oh, 40. Oh, laptopnya 28, server 40 ya. Oke. Server akan saya bikin standby dulu. Clear layar. NC. Pakai UDP. UDP listen di port 12345. Jadi dia akan monitoring port 12345. Enter. 40 ya. Oke. Ini minimize. Ini IP-nya adalah 1740. Oke. Portnya 12345. Ini udah beres semua ya. Jadi Wi-Fi-nya adalah kampus besar itu. Kampus ITTS, passwordnya ITTS 2021, servernya 1740, portnya server 12345, dia udah kondisinya standby di server. Kemudian dia akan jalanin serial ke 115 kbps, dia connect dulu ke Wi-Fi-nya, dia connected, keluar IP address-nya berapa, kemudian dia akan baca analog read, masukin ke sensor reading, kemudian buka sambungan UDP ke address server sama port server, print ke serial, print lagi, 2 kali print nih, print ke serial, print ke UDP. Jadi yang UDP print F ini ngirim ke server. Yang ini perintah aja nih. Karena kalau kita kan tadi pakai UDP nih connect-nya. Kan UDP begin paket.
buka sambungan UDP ke server, address-nya adalah 192.168.1740, portnya 123.456. Dia ada 2 kali print. Serial print itu ke USB, UDP print itu ke UDP. Udah gitu matiin sambungan paketnya, delay 1 detik, baca lagi, ulang lagi proses itu. Jadi yang penting dilihat di sini ada 2 print di sini. Print ke serial sama print ke server. Nah, sekarang serialnya harus kita bikin standby. Mana dia serialnya ini ya? Ini serialnya saya bikin standby di sini serialnya, atau di samping sini ya biar seru ya. Jadi serialnya ada di sini, servernya di sebelah sana. Oke, nah ini kita akan compile. Saya akan compile dulu. Saya akan kasih nama. Ini dia. Oke, replace. Oke, dia compile dulu. Ada error kagak? Nggak tahu deh. Di compile kurang cepat. Tadi foto mana? Foto lagi. Ini ya. Nah, ini seru nih urusannya. Jadi lihat 3 biji, ini seru banget. Ini server. Ini kondisi ini sini serialnya mana serial teh? Mana serialnya? Ini dia. Ini dia serial. Oke, serialnya standby di sini ya. Jadi kita akan melihat di kiri sama kanan, ujung kiri, ujung kanan, atau gimana? Ya udah, paksa kayak gini. Ininya agak sini ya, agak ke atas sedikit ya. Biar ininya kelihatan nih posisi. Udah kelihatan nih ya. Ini udah kelihatan kan? Udah kelihatan kan? Udah. Jadi tolong lihat posisi tombol ya. Posisi tombol ada di ujung sebelah sana nih. Oke, sekarang saya akan upload. Jadi programnya dikompil lagi dan diupload ke nanti namanya Wemos. Oke, connecting 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Upload dia. Oke, nih kondisi lagi connecting. Nah, ini udah mulai nyambung. Lihat angkanya 175, 175 nih. Di serial keluar, di server keluar kan? Kondisi ininya ada di tengah, di ujung sebelah kanan ya. Sekarang saya akan geser ke tengah. Geser ke tengah. Oke. Angkanya berubah ya, cuman videonya belum berubah. Di videonya goblok, videonya telat. Resek videonya. Oke, tapi angkanya berubah ya, jadi kagak bohong saya ngerubah angka. Oh, videonya baru sekarang. Parah. Jadi lu yang ada di Zoom kasihan deh lu, ketipu. Oke, ini sekarang 716. Sekarang saya akan geser lagi ke ujung sebelah kiri, harusnya sekitar 1020 sekian lah. Ini udah 1024 tuh. Di server juga sama keluar. Jadi kalau yang ini, yang paling kiri, yang dev TTY USB, itu lewat kabel USB yang warna kuning. Sementara yang di warna hitam, di server, itu lewat jaringan dia ngirimnya. Dua-duanya bisa ketangkep. Gitu doang. Keren kan? Ini ngirim data nih. Ngirim data udah. Ini yang namanya IoT. Nggak tahu nih, harusnya Erlan dan teman-teman ini diajarin IoT. Kalau nggak salah ada kuliah IoT. Kuliahnya sampai sini nggak ceritanya waktu itu dosennya? Kalau di jurusan saya nggak ada Pak IoT-nya. Oh nggak ada? Oh alah. Kasihan deh. Pakai Raspberry. Pakai Arduino juga bisa. Lebih seru kan Arduino? Raspberry nggak kayak gini ya? Raspberry kok itu mah ada GUI-nya? Raspberry. Iya Raspberry bisa diguin, bisa ini juga bisa. Cuman Raspberry lebih mahal. Ini Wemos harganya tahu berapa? Nggak tahu. Parah lu kagak tahu harga Wemos. Raspberry mah mahal. Makanya saya nggak terlalu ini ke Raspberry. Soalnya bikin kantong cekak. Coba kita lihat di toko online ya. Bukalapak. Kalau nggak gini lah. Wemos. Ya kalau mau yang murah D1 Mini. Oh, parah ini. D1 Mini harganya parah banget. Shopping. Kok kayak gini sih? Ada yang di sini nggak?
Ya, harus diginiin lagi dah. Ini harganya 90.000, 80 nih, ada yang 35.000 nih. Oh. 35.000 bisa dapat ya. Lu bego aja kasih jual mahal-mahal. Di sini bisa 35.000. Nih, 45.000. Oke. Kalau kita pakai Arduino, harganya sakit hati. Arduino harganya reset. Harganya 80.000. Kemarin belajar pakai apa? Raspberry. Harganya pingsan. Ya. Raspberry Pi harganya sakit hati beneran yang itu. Nih. Harganya ini monitornya doang, LCD-nya doang ya. Kalau yang Raspberry-nya 1,2 juta. Jadi ngapain kita beli? Kita pakai 35.000 aja. Dah. Ikutilah ajarannya Ono. Pakai yang 35.000. Bisa. Beres ya? Oke. Sekarang kita akan bikin yang lebih geblek. Ini udah kebayang ya? Tekniknya kayak gini doang sih. Jadi ini kayak gini, ini kayak gini nih. Nah, ini nggak bisa. Ini saya geser lagi ke tengah ya. Angkanya berubah ke 700-800 nih sekarang. Oke. Ini udah gampang. Nah, sekarang jam berapa sih? Jam 10.46. Oke. Sekarang saya akan kasih lagi yang seru dari makhluk ini. Yang seru adalah di internet, semua peralatan komputer, semua handphone kita, Android kita segala macam, waktunya disinkronin sama internet. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Jadi semua waktu disinkronin sama internet, kita pakai protokol yang namanya ini. NTP. NTP adalah Network Time. Jadi kalau kita main di internet, kita bisa nggak usah ngeset waktu, semua waktu jadi sinkron. Sinkron maksudnya waktunya dicocok-cocokin semua. Jadi nggak ada yang waktu yang bablas bisa. Walaupun orangnya tetap bablas. Misalnya kuliah datang telat, nah itu manusia kan, bukan komputer. Zoom-nya telat nyala. Gue demen banget hari ini Zoom-nya telat. Dosanya udah dari kapan tahu Zoom-nya telat. Nah, sekarang bisa nggak kita nyinkronin waktu Arduino? Arduino nggak punya waktu sih. Nggak punya waktu, nggak punya timer. Tapi kita pengen bikin supaya Arduino ngasih tahu jam. Gitu ya? Oke, sekarang caranya cari contekan. Wemos lagi, Wemos. Ini ada jam digital, NTP jam digital. Oke, NTP jam digital. Nah, ini seru nih. Ini aja dah. Gue mau kerjanya, ya bisa dapat kayak gini saya ngoprek dulu. Lu mah tinggal copy paste doang, enak hidupnya. Gue yang hidupnya kagak enak. Harus nyari codingan. Mahasiswa sekarang mah udah terima jari dari dosen, kita ditabokin satu-satu nih. Oke, nah kita masukin ini copy, kita bikin program lagi. Ini, sorry, mana tadi? Ya, file new. Oke, paste. Saya bacain dulu programnya ya, biar kebayang. Jadi kita butuh 3 include file, NTP client, ESP8266 Wi-Fi sama UDP. Nah, kita akan pakai Wi-Fi punya kampus, yaitu kampus ITTS. Passwordnya, tolong dicatat baik-baik kalau Anda pengen Wi-Fi gratis, ITS 2021. Gitu ya. Ini soalnya banyak yang pengen Wi-Fi gratis, jadi dicatat semua. Gue tahu lah. Kanyahoan. Rese orang. Nah, kemudian yang ini nggak penting, kita bisa mendefinisikan hari, Sunday, Monday, Tuesday segala macam bisa kita ganti jadi bahasa Indonesia, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan sebagainya, nggak penting. Terus kita bikin variabel namanya NTP UDP. Nah, yang ini yang penting. Ini kita bikin NTP client, dia akan ngomong ke pool ntp.org.
poolntp.org adalah salah satu server di internet yang bisa ngasih waktu ke komputer kita. Jadi ada banyak server, kalau mau cari pakai keywordnya gini nih. Makanya ini time server time server. Nah, nanti kita dapat untuk Indonesia sebenarnya dia sarannya bukan ke poolntp.org tapi ke id.pool.ntp.org. Nanti juga ada worldtimeserver.com. Nanti ada banyak lah time server. What is the best time server? Coba kita lihat jawaban. Oh, tetap aja. Oh, gaya lu Amazon. Oh, bohong sih. Pakai pool aja. Pakai pool nanti dia akan ngarahin ke NTP server yang ada di Indonesia. NTP server ini sukarela, relawan yang operasiin gratis. Jadi orang-orang geblek pada ngoperasiin gratis, jadi kita bisa sinkronisin waktu kita ke NTP itu. Nah, beres ya. Sekarang kita akan bikin program. Nah, ini udah beres sampai titik ini. Ini programnya tadi mana yang kita lihat ya? Ini ya. Ini udah beres sampai sini. Nah, sekarang kita setup komunikasinya. Pertama kita setup kabel serial, lagi kita setup 115 kbps, terus kita nyalahin Wi-Fi-nya, masukin ke nama Wi-Fi sama password-nya, terus dia berusaha connect di sini. Kalau udah connect, kita time client-nya diaktifin supaya nanya ke NTP server. Kemudian di sini dia nge-loop tiap kali minta waktu update. Looping minta waktu update, delay 1 detik. 1 detik update. Jadi dia waktunya akan diupdate tiap detik. Ini mah gelo nih. Tiap detik waktu diupdate. Nanti kalau udah diupdate dia akan ngeprint ini hari, jam, menit, detik. Gitu cuman. Jadi hari, jam, hari, koma, jam, titik 2, menit, titik 2 detik. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat serialnya, kabel serialnya ini. Nah, ini serialnya. Serialnya masih yang lama, jadi masih masih monitoring A0, bukan waktu. Sekarang kita coba compile dulu ya. Compile dulu. Ada masalah nggak di compile? Coba kita compile. Ini kalau seru kita masukin ke LCD lagi. Nanti di sini ada ini yang seru. Nah, udah pernah main kayak gini belum? Belum. Oh belum, kita mainin coba ntar ya. Nggak boleh. Langsung liar ya, temenan. Gue kehilangan mahasiswa soalnya di sini nih. Belum pernah pakai ini kan? Belum. Asik sih. Yang layar ada. Nggak punya, itu lebih mahal. Ini lebih murah. Sama tadi caranya sama aja, cuman yang ini lebih murah gitu, biasa. Oke. Oh harus di ini dulu. Ini, saya lupa dari tadi deh bego. Wemos, NTP, gitu ya. Oke. Waduh, NTP-H nggak ada nih. Oke, kita punya masalah NTP-H nggak ada. Oke, ini kan dia bilang nih NTP-H nggak ada. Ini harus nyari dulu. Jadi kita harus nyari NTP-H-nya. Oke, jadi caranya adalah ya gini dulu. Kayak gitulah mainan Arduino. NTP apa tadi errornya teh? NTP client.h library Arduino download. Jadi gitu caranya. Oke, cari aja nih ada nih Arduino library connect to ini klik. Oke, sekarang kita ini ada NTP-H-nya nih kan. NTP-H. Sekarang kita code download zip. Download zip udah ke download. Sekarang gimana cara nginstallnya? Saya lupa cara nginstallnya. Bisa lupa, Ono jangan khawatir. Kita cari contekan lagi seperti biasa. Saya buka tab baru aja ya di sini biar gampang. Arduino.
Di sini ada cara install library nih. Install menambahkan library ini ada. Jadi masuk ke Arduino library, kopikan dan ekstrak file tersebut. Unzip. Jadi copy terus unzip. Jadi ini udah saya download. Saya sekarang masuk ke folder download. Coba lihat yang zip. Di sini ada NTP client master zip. Saya pindahin move ke folder Arduino libraries. Salah. Ulang lagi. Zip, NTP master zip ada di situ. Move NTP master zip, pindahin ke Arduino libraries. Oke, move MV NTP master zip ke folder Arduino libraries. Pindahin, harusnya udah pindah. Coba CD ke Arduino libraries. Di sini harusnya ada NTP master zip. Sekarang kita harus unzip ya, unzip NTP client ini. Dah dibuka. Ini udah dibuka. Ini udah cuma gitu doang sih. Ini contoh-contoh yang lain-lain lagi nih. Ini DS 1302 tuh buat clock, digital clock ditaruh di Arduino, RTC, banyak sih macam-macam. Iseng-iseng lah. Kalau saya lagi ngoprek gitu. Dosanya masih ngoprek, mahasiswanya harus bisa ngoprek juga nih. Ini saya compile coba ya. Compile ya, bismillahirrahmanirrahim, compile. Mudah-mudahan tidak ada error. Tapi kayak gitu tuh, biasanya errornya library-nya kurang, apanya kurang. Kalau sekarang udah nggak ada error karena NTP master NTP client-nya udah di-download dari internet. Jadi enaknya pakai open source gitu, kurang ambil, copy, beres. Jadi, ini udah jadi, dah beres. Sekarang, nah ini pembuktian, bener kagak jalan. Ini terus ini ya. Ini masih baca slidernya. Sekarang saya akan kirim program buat waktunya ke sana. Oke, saya kirim. Mungkin perlu dicatat bahwa waktunya akan waktu GMT, bukan waktu Indonesia. Jadi harus dikurangin 7 nih, ntar. Oke. Nah, dia lagi connect nih, kelihatan lagi connect. Ini tadi, nah sekarang hari Tuesday, bener kan Tuesday ya? Oh, waktunya waktu sekarang. bukan waktu GMT. Jadi hari Selasa jam 10.57 sekarang teh. Gitu. Di sini jam 10.57, di jam saya jam 10.59. Jadi jam saya rada-rada telat kecepatan 2 menit. Jadi kayak gini udah tiap detik. Udah jadi. Terus biar Pengen dikeluarin ke sini. Udah beres ya? Yang ini beres dulu ya. Jadi cuman gini aja programnya. Klien update, terus print, klien update lagi, print-printnya tiap 1 detik. Sekarang targetnya adalah, nah, bisa ngeluarin yang itu, layar. Ini percobaan gelo nih, mah. Mana nih? Layar teh mana nih? Ini dia. Layar udah kelihatan. Nah, sekarang ini saya pengen coba sambungin ke sini. Ini ya. Ini namanya 7 segment. Kenapa namanya 7 segment? Ngerti nggak? Nggak tahu? Coba hitung angka 8-nya ada berapa garis itu teh? 7. Jadi ada 7 garis. Satu garis namanya segmen ya. Makanya namanya 7 segmen. Karena garisnya ada 7. Itu aja. Oke, kita ada 7 segmen. Nah, yang seru dari 7 segmen ini harus kita lihat di belakang sini nih. Nah, ini seru nih, lihat belakangnya. Mateng lalu. Ini harus nunggu dulu nih bentar. Sampai keluar di layar. Layarnya lemot, lama keluarnya, Aduh. Di sini udah kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Situ kelihatan, sini belum keluar ya? Ya udah gue bacain lah. Oh, belum keluar juga ya. Kebaca ya. Di sini sebenarnya ada 4 kabel. Di sini ada 4 kabel sesungguhnya. Ada 4 kabel. VCC, ground, SCL, SDA. Oke. Nah harus benar nih. VCC yang mana, ground, harus lihat di sini nih. VCC. Oh ini udah mulai kelihatan tuh. Tapi gara-gara gue geser, kacau deh.
Ini jadi nggak kelihatan lagi kalangan tangan. Coba nggak kelihatan ya, sorry. Aduh. Kalau nggak gini dah, ini aja lah. Lihat di sini aja deh paling gampang. 7 segment display Arduino image. Nih, kalau segmen yang geblek kayak gini cara nyambunginnya, tewas. Kalau yang ini segmen yang pakai I2C sambungannya, kalau nggak yang kayak gitulah. Segmen I2C Arduino. Jadi pakai segmen I2C ini ada 4 kabel, bentuknya 4 kabel. Ini ada colokan belakangnya nggak? Saya pengen ngasih lihat belakangnya sih. Nggak ada belakangnya ya. Gambar belakangnya, Nah, ini intinya belakangnya mah ada ini ya. Ada beda sih. Beda. VCC ground sama SCL SDA yang SCL SDA. Coba. VCC ground SCL SDA gitu ya? SDA ya? SDA ya? Salah. SDA. Jadi pinnya kayak gitu tuh, ada 4 pin. Di sini nggak ada kata-kata itu. Mana? Oh, ini dia. Ini nanti sambungannya ke 7 segmen nih. Ini ada banyak pin kayak gini nih sambungan ke 7 segmen. Kalau 7 segmen langsung pinnya terlalu banyak. Jadi kita pakai I2C. I2C adalah apa ya? Kayak pin buat komunikasi serial. Buat kirim data antar alat serial, dia butuh 4 pin, VCC ground, SDA, SCL. Nah, SDA SCL-nya harus dicolokin ke si WMOS. Nah, ini seru nih WMOS. WMOS D1R2, soalnya kalau pakai kamera susah. SCL SDA. Coba kita lihat, bisa nggak ngelihat di sini WMOS. Nah, di sini WMOS, ini ada SCL SDA. Nah, WMOS yang SCL SDA itu yang di sini. Ada SCL SDA nih. Ini STL, ini SDA nih kalau nggak salah. Yang satu ini VCC ground, SCL SDA. Coba lihat lagi. Ini, ini WMOS yang mini ya. Nah, ini kelihatan di sini ada SCL SDA, ini VCC ground. Nah, sekarang mudah-mudahan kita bisa ngelihat ya. Oke, nah, pusing lihat. Nah, ini bagian lu nih yang ngelihat. Udah pakai doa aja dah. Ini harus dilihat nih kecil pisan. Ini kelihatan nggak di sini? Ini kelihatan. Udah di sini. Ini ada tulisan SCL SDA. Kelihatan. STL yang D1. D1 D2. D1 SCL SDA. D2 itu SDA ya. SL D1. Nah, sekarang nggak boleh salah. Nih. Soalnya warnanya mirip nih. Perhatiin warnanya putih, merah, garisnya agak beda dikit nih. Nah, yang dua yang ujung adalah SCL. Jadi yang SCL yang ini, yang SDA yang ini. Jadi ujung yang paling ujung, ini tuh SDA. Jadi yang ujung yang ini SDA, sebelahnya SCL. Jadi SDA ini SCL, harus dimasukin SDA ke SDA, SCL ke SCL. Gitu, bisa nggak? Masukin. Bentar, lihat. Yang sini SDA dulu lah. Satu-satunya masukinnya coba. Yang paling ujung, yang ini yang titik paling pendek nih, yang merahnya pendek SDA. SDA titik pendek. SDA. Ya, bro. Nah, sekarang sebelahnya SCL.
Seru ya. Dah. Salah lu, SL yang sebelah sini bukan? Oh, sebelah situ ya? Sebelah situ ya, SL ya? Yakin ya? Yakin. Sekarang VCC sama ground. VCC ground. Oke, VCC ground tuh yang di tengah, VCC itu yang. Nah, sekarang VCC yang warna naon nih? VCC teh warna putih, groundnya yang warna merah. Yang putih teh VCC. Ground yang warna merah, yang ini gini berarti ya. Ini ya, kan groundnya di tengah ya. VCC yang di ujung sini kan. Sok begini. Ground tengah. Ground tuh yang warna merah. Ground warna merah. Bebas, Prof. Bebas sih sebenarnya. Bebas. Ground tengah. VCC sebelahnya lagi. Masuk, guys. Oke. Kunaon teh nyala. SDA benar. Yakin ya? SDA, SC. Titik-titik. SDA. Iya benar. SCL. VCC ground. Ground putih ya? Ya udah. Sekarang kondisi kayak gini. Ini udah disambungin, mudah-mudahan bener nyambunginnya. Benar. Oke, doa ini mah. Oke, sekarang kita akan coba mainan ini dulu. Oh, ini slider masih ada ya? Slider ini aja kita mainin ini dulu ya. Langsung, Bro. Hah? Enggak. Ngirim data, jadi iya. Keren kan? Suka-suka ini mas sekarang mah programnya enak tidak. Oke. Sekarang kita akan jadi kalau bikin program bertahap gitu, makin lama makin rumit. Jadi bikin yang sederhana dulu, naikin lagi, tambahin ini, tambahin itu gitu. Oke, kita akan copy, kita akan new. Ini saya paste, file, save as, mana nih itu? Ono, Arduino. Gue kasih nama apa tadi enaknya? Wemos analog read UDP 7 segmen. Oh, tambahin UDP juga ya? Oh, UDP udah ya. Analog read UDP sama 7 segmen. Oke, jadi sekarang kita akan pakai SSID-nya kampus ITTS. Kampus ITTS, passwordnya ITTS 2021, servernya 40 tadi ya, titik 40, portnya 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini harus saya bikin standby di clear layar, saya akan standby di sini. Ntar if config dulu lah, biar yakin. If config 1740 udah benar, saya bikin standby di NC minus UL 12345. Dia standby di 12345. Oke. Sekarang balik deh. Di sini SSID udah kampus ITTS 2021, portnya udah IP-nya 1740 udah benar, 12345 benar. Wi-Fi UDP udah aktif. Oke. Sudah aktif ini, jadi udah ditempel, library UDP-nya udah ditempel dengan nama UDP, serialnya udah 115 itu, berarti saya harus standby juga serial, ini serial udah standby di sini. Ini program yang masih aktif di dalam sini, masih program jam ya, jadi masih jam nih, 11.09 nih. Sekarang
sambungin WiFi, print spasi, terus print titik, connect ke IP sekian, dia nyambung. Oke, sekarang, nah kalau udah nyambung, dia baca sensor, masukin hasil sensor read-nya ke buffer ini, karakter buffer diinisialisasi, hasil read sensornya dimasukin ke sensor readings. Kemudian kita connect ke IP-nya, ini connect ke IP server, port server, print ke serial. Oke, nah sekarang ini seru nih urusan buat bikin displaynya hidup nih. Kita harus set dulu brightness-nya, kemudian kita display sensor reading-nya ke sini, kemudian kita print juga, UDP print itu ngirim ke server. Jadi yang ini ngirim ke serial, yang ini ngirim ke segmen, yang ini, yang UDP ini ngirim ke server. Jadi ada tiga kirim nih, ke serial, ke segmen, ke server, kemudian delay 500 balik lagi. Delay dinaikin lah 1000 lah. 1000. Oke. Coba kita compile dulu. Oke. TM 1650H nggak ada. Download. TM berapa tadi? TM 1650H Arduino ya. Arduino download. Gitu deh. Sorry salah. Alah. TM 1650H Arduino download. Mana bagian download ini ya? Ini ya. Ini mudah-mudahan benar nih chipnya download. Oke, udah ke download TM 1650 master zip-nya. Sekarang saya masuk ke sini, move dari download TM ini masukin ke Arduino libraries. Jadi move, kasih tanda tak terhingga, download TM 1560 master zip spasi titik. Soalnya saya posisinya ada di folder Arduino library. Jadi saya kasih titik aja biar ke copy ke sana. Sekarang saya clear dulu layar, ls. Sekarang saya punya TM 16 master zip di sini. Tinggal di unzip. Unzip TM ini buka, semua udah dibuka. Sekarang kita coba compile lagi. Itu caranya. Verify, compile. Seru ya. Ini namanya ngoprek sih. Oke, belum, lagi compiling. Oke, compile. Sekarang kalau udah berhasil kita bikin standby semuanya. Ini udah siap. Sekarang serialnya harus disiapin di sebelah sini. Ini serialnya siap. Di sini merenya. Biar kanan teh server, ini serial. Sambil video, mana video teh? Tapi video nge-delay. Videonya rada blow on. Ini videonya. Yalah. Oke. Ini. Kumaha itu? Oh. Oke, berarti ini ke sini. Oh, ini harus dikecilin ya. Jadi yang ini sebelah kanan tuh yang tampil di server, nanti di tengah akan tampil seven segment. Mudah-mudahan seven segment masih hidup. Nggak tahu, udah korslet atau belum, nggak tahu saya. Oke, sekarang kita compile udah berhasil, kita upload. Bismillahirrahmanirrahim, upload. Oke. Dia lagi compile. Oke, connecting 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke, bisa di-tap. Oke.
Nyala ya, itu nyala. Di sini nyala. Oke, sekarang slidernya saya rubah. Jadi ini 3 sekaligus ya. Ngirim ke server ada di sebelah kanan, ngirim ke serial dari kiri, yang di tengah ke 7 segmen. Sekarang saya geser ini ke sini. 1024, ini udah 1024 juga nih. Ya kan? Iya, Bro. Sekarang kita geser lagi. Tapi ngedelay yang di sini mah, yang di layar sini mah ngedelay. Kelihatan kalau dari sini mah, kalau dari internet ada susah kayaknya, dari Zoom susah. Ini saya geser lagi ke sini. Sekarang kita punya 158. Cuman yang di Zoom videonya ke delay. Oh, ini satunya nggak hilang nih. Rada goblok. Soalnya tadi saya ngambil ke 1000. Jadi ada kacau lah di situnya, rada programmingnya harus diatur lagi supaya kalau ini di nolin buffernya nol. Tapi kira-kira kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan bikin lagi pakai 7 segmen, tapi kita akan ngambil waktu. Oke, sekarang ini udah seru ya. Ini satu hari tuh bisa berapa program gitu, iseng banget ini mah. Sekarang kita masuk Wemos lagi. Sekarang kita bikin waktu jam, tapi jamnya dikeluarin ke sini. Oke, mana jamnya? Digital segmen display. Ini jamnya sama. Ini ngapain gue download master? Oh, NTP client. Oke, saya akan ambil ini. Jadi programnya cuma gini aja. Ini informasi SSID yang kampus ITTS passwordnya apa. Terus ini buat ngatur waktu of the day. Oke. Nah, ini adalah buat konekin WiFi. Ini konekin yang bawahnya ini adalah konekin ke NTP server. Kemudian dia aktifkan serial. Dia aktifkan I2C buat ngomong ke 7 segmennya, wire begin itu. Udah gitu, ini WiFi begin itu buat ngaktifin WiFi-nya. Ini WiFi-nya akan nyambung, kalau udah nyambung dia tam client begin, ini display-nya diinisialisasi. Nah, sekarang ini kita punya waktu 5 karakter, karena itu 7 segmennya harusnya 4 ya, kenapa 5? Gua kasih 5 ya, kenapa ya? Nggak tahu, karena ada dot-dotnya ini ya, dot. Nah, ini adalah yang masuk ke serial, yang serial print ini buat serial aja, dia akan ngasih waktu hari, jam, menit, detik, ini serial print semua di sini. Kemudian yang ini kita konversiin dari integer ke ASCII, oke. Oh, seru nih algoritmanya. Jadi ternyata saya bisa kirim ASCII ke sebelah situ, jadi masukin jam, saya kasih jamnya tambahin 6. Supaya, kenapa gue tambahin 6? Kenapa nggak tambah 7? Harusnya 7 ya? Iya. Tapi nggak tahu lah, kita lihat aja waktunya bener apa kagak. Soalnya ini bikinnya buat Indonesia, berarti ini waktu 7 jadi salah kali ya. Terus kita ambil jam, ini ambil menit, oke, terus kita display. Oke, ini kita ngasih tahu titiknya sebelah mana. Oh, ini titiknya akan nyala mati nih. Titiknya flash. Jadi dot, ini ada dot di sininya akan nyala mati tek tek tek. Biar waktunya kayak nonteh. Waktunya kayak hidup gitu. Ada titik nyala mati. Oke. Sekarang saya akan colong ini programnya. Sampai sini saya klik kanan copy. Saya akan file new. Saya save as dulu lah, save as Wemos NTP 7 segment. Oke, sekarang saya harus benerin. SSID-nya adalah kampus ITTS, passwordnya adalah ITTS 2021.
Ini waktunya tetap pakai Sunday, Monday, Tuesday segala macam. Udah cuma itu aja kayaknya. Yang lain nggak ada yang dirubah. Udah cuma itu aja. Verify, compile. Oh, saya harus ini ya. Harus melihat serial. Mana kabel serialnya? Ini ya serialnya. Ini dia serialnya. Serial sudah standby sebelah kanan. Di sini serial. Oh, saya harus ngasih lihat ini juga. Berarti saya harus ngasih lihat miranya, ini harus dilihat. Oke. Miranya ngelihat. Serialnya ada di sini. Ada di bawahnya. Jadi nanti akan keluar serial sama keluar jam di sebelah sininya ya. Di 7 segmennya ada jam. Udah berhasil compile, sekarang saya upload. Bismillahirrahmanirrahim, di-upload. Mudah-mudahan ke-upload. Seru. Oke, connecting 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% ke-upload semuanya. Dia berusaha connect ke internet. Oke, 11.21. Di sini jam 11.21. Benar? Sama. Udah gitu ini perhatiin titiknya kelap-kelip ya. Tek, tek, tek. Nyala mati. Ada titik 2 nyala mati kan. Titik 2 nyala mati karena tadi yang di looping tadi. Udah. Jadi ini berubah kan nanti 22. Udah menit. Nih masih tunggu 1 menit ya. Nanti berubah nih. Masih 30, 32. Kalau sini kita bisa lihat detik. Karena ini cuma ada 4 biji, segmen ini kita nggak bisa lihat detik. 40, 42, 44, 46, 48. Kita tunggu sampai 22 ya. Ini udah 52, 54, 56, 58, 22. Terus ya. Ini jam yang nggak usah di ini. Jam yang nggak usah di nggak usah di setel. Itu langsung sama internet nyetelnya ini teh. Kalau dicabut gimana? Ya, mati. Kalau yang di masjid kan suka ada jam digital masjid. Itu mah tergantung vendornya. Kayaknya harus di setel itu. Nggak secanggih itu orang-orang mikirnya. Kalau kita rada pintar, jam digitalnya masjidnya bisa dibikin pakai Arduino, terus pakai internet. Tapi konsekuensi pakai internet, ada pulsa harus dimasukin. Kecuali ada wifi di situ free. Gitu. Oke. Capek ya. Dari tadi banyak otak-atik ngoprek, lu pada enak liatin aja, gua yang capek ini pada. Aduh. Ini Erlan dan teman-temannya saya enaknya aja di sebelah sana dengerin. Ada pertanyaan nggak? Sorry, Belum ini ada pertanyaan, Pak. Tok, non. Nggak ada. Saya yang nanya, ujian kapan? Ujian akhir teh kapan? Di e-learning 3 pertemuan. 30 Juni terakhir. Masih ada 3 pertemuan lagi? Oh, oke. Siap. Jadi kita masih ada 3 pertemuan lagi. Kalau bisa, tolong dikerjakan UAS-nya dari sekarang supaya jangan ditunda ke nanti-nanti, supaya nilainya pada A semua. Kuis UTS UAS tolong dikerjain dari sekarang itu kalau bisa. Soalnya materinya udah semua nih sih sebenarnya. Materi mah udah khatam semua lah. Paling tinggal Arduino Raspberry, cuman Raspberry gua ada di mana kagak tahu. Waktu itu di Bapak di CC. Iya, saya bawa ke sini. Cuman saya nggak tahu dari mana udah gitu. Orang. Saya harus cari dulu Raspberry-nya. Cuman Raspberry sama Linux nggak beda jauh sih, sama aja. Itu beres ya. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Tolong kerjakan kuis UTS UAS. Harapannya semua dapat nilai A. Kalau bisa nilainya 90 ke atas lah. Kecuali mau bikin buku kayak Fatah nih sebelah saya nih sekarang. Hah? Iya bikin aja supaya Erlan kalah. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.